Halo teman-teman, rangkaian yang kalian lihat sekarang ini merupakan rangkaian dari simulasi yang dibuat menggunakan Cisco Packet Tracer dari rangkaian Smart Home yang menggunakan cakupan pada registrasi server, security, dan remote server. Nah, sebelum itu, perkenalkan nama saya Budiman dari jurusan TIF 2021. Saya akan menjelaskan rangkaian ini satu persatu dan step by step kepada teman-teman. Nah, untuk itu, mula-mula dalam rangkaian ini kita perlu menyiapkan terlebih dahulu satu server, switch, dan wireless router. Nah, di sini teman-teman akan menghubungkan server dengan switch dan switch dengan router, wireless router. Nah, setelah itu teman-teman harus memasukin IP address terlebih dahulu. Nah, di sini IP address setelah teman-teman masukkan semua IP address, teman-teman pergi ke dekat service. Dekat service, teman-teman pilih triple ID. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan nama klien IP, secret, radius. Nah, setelah teman-teman masukin, nah contohnya saya di sini memasukin client name itu home, IP address 192.168.0.1, server type radius, key-nya UAS. Nah, setelah itu teman-teman harus masukin user setup. User setup ini untuk digunakan sebagai username dan password pada alat-alat smart home yang teman-teman mau konekkan nanti. Nah, di sini ada seperti jendela, kamera, lampu, dan garasi. Teman-teman bisa memasukin username dan password terserah, tapi yang saya masukin biar mudah, saya menggunakan username garasi dan passwordnya juga garasi untuk memudahkan nanti kita proses mengkonekkan dengan alatnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa pergi ke dekat wireless routernya. Nah, di wireless router teman-teman pergi ke dekat wireless. Nah, di wireless ini teman-teman harus memasukin network name sesuai dengan yang tadi IP klien yang nama klien yang teman-teman masukkan. Nah, di sini tadi saya masukin home. Setelah itu teman-teman bisa save semua settingan tersebut. Setelah itu teman-teman pergi ke dekat wireless security dan memilih security mode yaitu WPA2 Enterprise. Lalu teman-teman memasukin radius servernya. Radius servernya itu sesuai dengan tadi IP yang tadi teman-teman masukkan ke dekat server yaitu 192.168.0.10. Setelah itu share secret, teman-teman bisa memasukin sesuai dengan key yang teman-teman buat tadi, yaitu di sini saya memasukin UAS. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa save terlebih dahulu settingannya. Nah, sesudah itu teman-teman harus pergi ke dekat server, ke dekat IoT, dan kalian harus tekan on registration server untuk bisa melakukan registrasi pada server itu. Nah, setelah itu teman-teman bisa menyiapkan barang IoT yang teman-teman mau konekkan ke dekat wireless routernya. Nah, di sini saya menyiapkan jendela, garasi, lampu, dan kamera. Setelah itu teman-teman di masing-masing setiap device yang teman-teman mau konekkan ke dekat wireless router, teman-teman klik, lalu pergi ke dekat advanced server, advanced setting. Nah, setelah itu teman-teman ke IO config dan memilih network adaptor yang AC. Setelah itu teman-teman pergi ke dekat config wireless. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan SSD yang tadi sudah kita masukin yaitu home. Setelah itu teman-teman memilih WPA2 dan memasukin user ID dan password yang telah kita buat juga di awal di server tadi. Nah, setelah itu teman-teman bisa ulangi semuanya di
device-device yang teman-teman mau konekkan dengan wireless router. Di sini teman-teman bisa mengulangi di dekat garasi, lampu, dan webcam. Setelah itu teman-teman perlu satu untuk mengontrol semua device ini. Nah, untuk memonitor dan mengontrol device ini, jadi kita perlu menyiapkan satu komputer. Nah, di sini saya memasukin satu komputer. Nah, kemudian teman-teman harus memasukin IP address terlebih dahulu. Setelah teman-teman memasukin IP address, teman-teman bisa masuk ke dekat desktop, lalu ke dekat web browser. Nah, di web browser ini teman-teman bisa men-search IP address yang teman-teman sudah masukin. Kalau saya 192.168.0.10. Nah, di sini teman-teman bisa langsung go. Teman-teman akan diarahkan untuk melakukan registrasi server login. Nah, karena teman-teman masih belum pernah belum punya ID dan passwordnya, teman-teman bisa sign in di sini, sign up di sini. Setelah teman-teman buat, teman-teman baru bisa masuk. Nah, karena saya buat, saya tinggal masuk. Nah, di sini ada beberapa device yang teman-teman sudah konekkan. Ya, kalau jika sudah ada di sini, berarti teman-teman sudah berhasil mengkonekkan PC untuk mengontrol alat-alat tersebut. Teman-teman bisa tes di sini. Nah, jika ditekan, dia sudah akan berinteraksi dengan komputer itu. Nah, setelah itu kita tidak mau hanya dikontrol melalui PC. Kita perlu ada sensor geraknya untuk menerima input dan output dari perintah yang kita masukkan. Nah, di sini saya menyiapkan satu sensor gerak. Teman-teman sebelum mengkonekkan sensor gerak, teman-teman harus memasuki IP address juga di dekat advanced setting. Teman-teman pergi ke dekat advanced, lalu teman-teman bisa memilih ke config pas Ethernet 0, memasukin IP address dan subnet masknya. Setelah itu teman-teman bisa ke dekat global setting. Global setting ini sebagai remote kita, jadi teman-teman bisa memasukin server address dan username dan password yang telah kalian masukin tadi itu sesuai dengan yang sudah kita registrasi tadi. Nah, di sini saya memasukin 192.168.0.10. Setelah itu teman-teman bisa connecting. Kalau dia sudah tombol berubah menjadi refresh, berarti sudah berhasil dikonekkan. Teman-teman juga bisa ulangin ke dekat semua device-nya. Teman-teman pergi ke dekat global setting, paling bawah, teman-teman bisa ubah remote server. IoT servernya jadi remote server. Setelah itu teman-teman mengubah server address dan username dan password. Lalu itu teman-teman konekkan device tersebut. Teman-teman akan ulangin ini ke semua device yang teman-teman mau konekkan. Nah, setelah teman-teman sudah memasukkan remote servernya, teman-teman pergi ke dekat komputer untuk memonitor segala input dan output yang diterima oleh sensor. Teman-teman pergi lagi ke dekat webnya, teman-teman masukin IP address yang tadi, lalu login. Setelah itu di sini kita sudah melihat ada device yaitu sensor gerak. Jika sudah ada, teman-teman tinggal membuat kondisi-kondisi ketika sensor gerak itu menerima output atau dan bisa memberikan input ke dekat device-device yang lain. Di sini teman-teman bisa membuat beberapa kondisi. Nah, karena kita ada 4, jadi kondisi yang ada 4 device, jadi kondisi yang kita buat ada 8. Ketika yang pertama garasi terbuka, garasi tertutup. Nah, jika garasi terbuka, berarti sensornya menerima gerakan dan input berada di true dan garasi akan terbuka. Jadi dia kondisinya true. Jika tertutup, maka sensor tidak menerima output, jadi false, dan garasi akan tertutup dan kondisi false. Teman-teman ulangin ke dekat
device-device yang teman-teman konekin. Ketika membuka lampu, gerakan sensor true, lampu on. Ketika lampu tutup, berarti sensor geraknya false dan lampu off. Sama juga seperti kamera, sensor geraknya true, kameranya hidup dan statusnya itu true. Ketika sensornya false dan kameranya false, maka kameranya akan tertutup. Dan juga jendela sama, sensor geraknya di on, berarti di kondisi true dan terbuka. Ketika tertutup berarti kondisinya false dan jendelanya akan tertutup. Ketika teman-teman bisa konekkan ini semua, berarti kondisinya sudah, ini merupakan kondisi-kondisi di mana device. Nah, sekarang saya akan mempraktekkan apa sih kondisi-kondisi ini, gimana cara membuat device tersebut hidup dan menerima input dari sensor gerak tersebut. Nah, di sini saya menggunakan kursor sebagai pemberi sensor gerak. Nah, di sini ketika saya tekan on ke dekat sensor, nah semuanya akan terbuka karena dia menerima sensor dan berada di kondisi true. Jadi ketika itu semua device-nya akan hidup. Ketika saya menggeser kursor pergi dari sensor geraknya, maka dia akan kembali tertutup. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini sudah berhasil. Jendela terbuka, garasi terbuka, lampu hidup, dan webcam hidup. Nah, ini semuanya teman-teman bisa mengaplikasikan ke dekat smart home yang teman-teman mau gunakan. Terserah teman-teman mau masukin alat device apa, semuanya bisa diaplikasikan di smart home. Nah, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.